Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, tema kita kali ini masih sama teman-teman, yaitu tentang sinar matahari dan subtema tata surya. Namun kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di langit. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu benda langit. Nah, benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau luar angkasa di alam semesta yang dapat kita amati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang alam semesta disebut dengan astronomi. Sedangkan orang yang pergi ke luar angkasa atau orang yang menerbangkan pesawat luar angkasa disebut dengan astronot. Itu ya, teman-teman. Nah, apa saja yang termasuk benda-benda langit? Yang pertama ada planet. Nah, teman-teman sudah tahu ya, planet-planet itu? Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri, dan selalu beredar mengelilingi bintang sejati yaitu matahari. Nah, teman-teman sudah tahu ya nama-nama planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada bintang. Nah, bintang ini merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Bintang ada dua, yaitu bintang nyata atau bintang sejati dan bintang semu. Bedanya apa? Kalau bintang nyata atau bintang sejati, bintang yang mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Contohnya matahari. Tapi kalau bintang semu, bintang yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi dia hanya memantulkan cahaya. Contohnya bulan. Nah, selanjutnya ada satelit. Nah, satelit merupakan benda langit yang mengelilingi sebuah planet atau benda langit lainnya yang lebih besar. Satelit ada dua juga ya teman-teman. Ada satelit alami dan satelit buatan. Contoh satelit alami yaitu bulan. Yang kedua ada satelit buatan. Contohnya satelit Palapa. Selanjutnya ada galaksi. Nah, galaksi merupakan sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Nah, galaksi ini berisi jutaan bahkan miliaran bintang. Contohnya ada galaksi Bima Sakti. Nah, ada juga galaksi yang paling besar namanya galaksi Andromeda. Selanjutnya ada gugus. Nah, gugus merupakan gabungan dari beberapa galaksi yang membentuk suatu sistem sendiri. Setelah itu ada meteoroid. Benda langit yang berukuran sangat kecil, lebih kecil daripada asteroid. Nah, meteoroid dapat terjatuh dari posisinya di luar angkasa dan dapat menabrak planet atau benda langit lainnya. Nah, ketika meteoroid jatuh lalu masuk ke atmosfer bumi, namanya menjadi meteor. Nah, tapi sebelum masuk ke atmosfer bumi, namanya meteoroid. Nah, itu ya teman-teman. Jadi beda meteoroid sama meteor. Kalau meteoroid belum jatuh, kalau meteor dia sudah jatuh. Ya, sudah jatuh masuk ke atmosfer bumi. Selanjutnya ada komet. Nah, komet merupakan benda luar angkasa yang mengelilingi matahari juga. Nah, dia memiliki
bentuk lonjong atau parabolis. Nah, biasanya komet itu disebut dengan bintang berekor. Tapi komet bukan bintang ya, teman-teman. Nah, contohnya ada komet Halley. Komet Halley hanya dapat diamati atau dilihat 76 tahun sekali. Nah, itu ya teman-teman. Jadi komet itu hanya sekali kita bisa melihatnya dalam kurun waktu 76 tahun. Selanjutnya ada rasi bintang, kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Lalu ada debu antariksa. Nah, debu antariksa ini juga biasa disebut dengan sampah antariksa karena terdiri dari debu-debu atau pasir yang ada di ruang angkasa. Nah, sampah-sampah ini berasal dari satelit-satelit, puing-puing pesawat luar angkasa, atau benda-benda ruang angkasa yang hancur. Nah, itu ya teman-teman. Itu tentang debu antariksa. Nah, jadi yang tadi itu merupakan benda-benda langit yang ada di alam semesta. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa. Kita akan melanjutkan materi tentang kalimat majemuk. Masih ingat ya teman-teman apa itu kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan antara anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsinya atau kata penghubungnya, ya. Nah, kita cek dulu. Nah, kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau pekan lalu kita bahas kalimat majemuk setara, kali ini kita bahas kalimat majemuk bertingkat, yaitu hubungan dua kalimat yang tidak setara. Ya. Nah, kalimat majemuk bertingkat menggunakan kata penghubung seperti jika, seandainya, ibarat, seperti, bagaikan, daripada, sebab, karena, maka, bahwa, yaitu, sebelum, sesudah, dan ketika. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan kata penghubung yang digunakan dalam membuat kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Nah, induk kalimatnya, Afan datang terlambat. Anak kalimatnya, hujan sangat lebat. Nah, kita gabungkan. Kira-kira pakai kata penghubung apa ya untuk menggabungkan dua kalimat tersebut? Nah, karena hujan sangat lebat, Afan datang terlambat. Nah, kata penghubungnya boleh kita taruh di depan teman-teman. Nah, ini kata penghubungnya karena ditaruh di depan. Karena hujan sangat lebat, Afan datang terlambat. Selanjutnya, induk kalimat Anita sakit. Anak kalimatnya Anita tidak masuk sekolah. Nah, ketika kita gabungkan, Anita sakit sehingga tidak masuk sekolah. Nah, kita menggunakan kata penghubung sehingga. Nah, kenapa si Anita itu tidak masuk sekolah? Karena dia sakit. Ya, karena si Anita ini sakit, jadi dia nggak sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata sehingga. Anita sakit sehingga tidak masuk sekolah. Nah, selanjutnya, saya punya uang. Saya akan membeli tas itu. Nah, kira-kira kita menggunakan kata penghubung apa ya untuk menggabungkan dua kalimat ini? Nah, seandainya saya punya uang, saya akan membeli tas itu. Nah, kata penghubungnya kita gunakan kata seandainya. Nah, seandainya saya punya uang, saya akan membeli tas itu. Itu
Itu ya teman-teman. Jadi kita gabungkan induk kalimat dan anak kalimat itu dengan menggunakan kata penghubung. Kata penghubung bisa kita taruh di depan atau bisa pula kita taruh di tengah-tengah. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, wajah anak kembar itu ibarat pinang dibelah dua. Nah, ibarat ini juga merupakan salah satu kata penghubung dalam membuat kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya, daripada berdiam diri, lebih baik menyapu halaman. Nah, kata daripada ini juga merupakan kata penghubung. Selanjutnya, Dharma tetap belajar ketika kakaknya melihat televisi. Ya, Dharma tetap belajar ketika kakaknya melihat televisi. Jadi, kata penghubung ketika ini untuk menggabungkan dua kalimat, ya. Jadi dia digunakan dalam membuat kalimat majemuk bertingkat. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan contoh penggunaan dari kata penghubung dalam membuat kalimat majemuk bertingkat. Oke, kita lanjut ke tugas. Nah, yang pertama, teman-teman silahkan teman-teman buat minimal 7 kalimat majemuk bertingkat dengan tema matahari, ya. Nah, jadi kan seperti yang ada di slide sebelumnya, ya. Ada kata penghubungnya, teman-teman boleh gunakan kata penghubung yang ada tadi, ya. Nah, teman-teman buat kalimat majemuknya dengan menggunakan tema sinar matahari. Boleh kalau teman-teman mau buat lebih dari 7, silahkan, ya. Tapi minimal 7 kalimat. Selanjutnya, nah, teman-teman boleh hias pekerjaan teman-teman sekreatif teman-teman, ya. Karena tema kita kali ini tentang benda-benda langit, silahkan teman-teman tambahkan benda-benda langit di hasil karya teman-teman. Oke? Bebas mau digambar, mau ditempel, mau seperti apa bentuknya, silahkan. Bu Sukma mau lihat bagaimana teman-teman berimajinasi. Oke, teman-teman? Oke, Ibu rasa materi hari ini sudah cukup ya, teman-teman. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.